kembali di podcast Cermasi, cerita bareng Himasi. Nah, apa kabar nih Sobat SI yang lagi nonton? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia terus ya. Saya Beatrix sebagai host Cermasi. Pada episode kali ini kita akan membahas realita dunia kerja lulusan sistem informasi, mulai dari pekerjaan pertama setelah lulus hingga perjalanan berpindah pekerjaan. Semoga obrolan ini memberikan gambaran nyata sekaligus motivasi bagi mahasiswa fresh graduate sistem informasi. Nah, sebelum lanjut nih, kita kenalan dulu sama narasumber keren kita kali ini. Halo Kak. Halo. Salam kenal. Salam kenal. Boleh dong kita kenalan dulu. Ini lulusan angkatan berapa nih dan sekarang kerja di bidang apa? Oke, perkenalkan nama saya Alfa Rizky Esa Rafliansyah. Biasa dipanggil Rafli. Saya lahir di tahun UNAS ini tuh tahun 2021 awal 2021. masuk. Dan sekarang saya bekerja sebagai full stack developer di perusahaan BNI. Menarik sekali ya Kak. Jadi sebelum lebih dalam lagi nih, kita mundur sedikit pas awal kelulusan. Waktu pertama kali lulus itu pekerjaan pertama kakak itu di bidang apa sih dan masih relevan apa enggak sama jurusan sistem informasi? Oke, untuk pekerjaan pertama itu ya sampai sekarang masih di sini, masih di tempat yang sekarang itu di perusahaan BNI. Nah, itu mungkin ceritanya mungkin agak saya tarik sedikit ke dalam kali ya, biar Boleh. tahu seluk-beluknya segala macamnya. Jadi awal masuk itu di bulan Juli 2025 tanggal 16. Itu di saat setelah wisuda. Nah, itu dia apa namanya progresnya itu dalam seminggu terakhir sebelum wisuda. Jadi setelah wisuda Seninnya masuk langsung. Itu nggak tahu ya, itu kayaknya mungkin rezeki juga atau gimana aku nggak tahu. Cuman dari situ sebelumnya tuh emang agak ngedown karena range-nya dari setelah sidang akhir itu sampai ketemu di wisuda itu 4 bulan, lumayan lama karena kan harusnya 3 bulan, cuman karena dia mundur sama kampus jadi sebulan lagi jadi 4 bulan. Nah, sempet down karena teman-teman tuh udah pada yang ada yang udah kerja, ada yang ini gitu loh segala macam, kayak ih kok keren ya, yang lain gimana ya segala macam ya, kok gue belum ya gitu loh, kayak bismillah bisa lah, tapi nanti ya bismillah semoga dapat yang lebih ya kan. Akhirnya di tanggal 16 Juli itu langsung diterima di perusahaan BNI gitu sebagai full stack developer. Tapi sebelum masuk setelah masuk itu sebelumnya bukan full stack developer tapi menjadi data analitik. Kayak analisis data-data bank lah, karena kan emang perusahaan bank emang banyak yang ngitungin orang segala macam kan, kita nggak tahu ya itu ya. Ya terus setelah itu sampai sekarang full stack developer. Wow, keren ya Sobat SI. Tapi nih, sewaktu kakak masih kuliah di sistem informasi itu udah kebayang gak sih nanti kedepannya kerja di bidang apa? Sangat kebayang karena kebayang, ya. emang passionnya dari awal Iya. ngincernya di data analitik sama ngoding programmer lah itu maksudnya, dan itu masih sangat relevan sampai sekarang karena kan emang bawaannya dari kampus itu sistem informasi kan. Iya. Tapi nih ya Kak, soalnya kan bukan lulusan sih, pokoknya kebanyakan fresh graduate itu kan bilang nih, kalau nggak apa-apa lah jurusan sistem informasi, atau nggak apa-apa lah aku dari jurusan IT kerjanya di mana aja gitu. Kan banyak yang kayak gitu ya, nggak harus di sistem informasi. Menurut Kakak itu gimana sih? Kalau dari Kakak sendiri gimana? Menurut saya sebenarnya Iya, harus itu kerja di bagian SI banget, di bagian IT banget atau gimana? SI kan bisa kemana aja, Iya, bisa ke apa namanya, nggak harus ke komputer, ada yang lain-lain. Soalnya kan memang zaman sekarang tuh zaman teknologi makin ke depan ya, udah AI lah segala macam, ChatGPT segala macam itu kan udah termasuk teknologi banget ya. Jadi emang sistem informasi itu dibutuhkan semua bidang, nggak cuman ngoding aja atau segala macam, semua di luar programmer lah. Nah itu menurut saya tuh realnya itu ya karena dibutuhin banget ininya apa namanya bidangnya Iya, sama dunia gitu kan. jadi udah kebayang ya. Pokoknya betul. nanti abis lulus aku harus ini nih, harus kerja di bagian IT. Ya Kayak kalau gitu. dari pihak pribadi emang begitu, karena kan emang passionnya di situ dari awal dan ngincernya ke sono gitu loh. Iya. Tapi kakak ini udah termasuk keren loh, fresh graduate terus 4 bulan langsung dapat pekerjaan. Tapi gimana sih rasanya pertama kali masuk dunia kerja itu, kayak kesannya pertama kakak masuk dunia, khususnya sebagai lulusan sistem informasi ya?
Kesannya ya, kalau dibilang kesannya, jujur kalau dari kuliah ke pekerjaan itu kan emang agak lompat ya, Iya, iya. dari tata kelola dari perusahaan sama tata kelola dari kampus tuh beda banget, karena kan kalau kampus kan kayak cuman belajar pulang kupu-kupu lah, Iya, kuliah pulang ya. pulang. Tapi kalau di perusahaan ini ya kita nggak bisa kayak kerja terus pulang, pasti ada kayak larutnya lah, lemburnya Nah, segala macam, lemburnya, betul. pasti ada, itu nggak mungkin nggak ada, karena apalagi kita di SI, maksudnya di programmer gitu kan, pasti Iya, iya. ada aja nih, ini mau pulang ada ini ada itu segala macam kan, kayak gimana ya gitu kan. Ya udah, jadi kayak ada targetnya lah sendiri. Kalau kuliah kan pasti ya cuman kuliah tugas doang kan. Iya, iya, Nah itu iya. kan ya cuman ada deadline juga, cuman nggak se apa ya, nggak serapih di pekerjaan sekarang gitu loh. Jadi pasti banyak banget ya penyesuaian yang harus dilakukan. Terus gimana nih cara kakak beradaptasi dengan lingkungan kerja yang baru? Apalagi lingkungan yang kakak bilang tadi, lingkungan kuliah sama kerja itu beda banget kan. Jadi gimana cara kakak beradaptasi? Oke, awal masuk itu kan emang agak apa ya, malu-malu sikit lah ya Oh kan, iya kayak iya betul. perkenalan sama pegawai-pegawai di sana Yang juga udah kayak segala macam. senior Iya, ada ya. senior, udah ada yang apa namanya, kalau dibilang udah hatam lah kalau Udah bilang, kata. apalagi di bagian eh apa programmer segala macam lah. Nah itu awal-awal masuk itu lumayan agak kegok sih, kegok, kok kegok sih, kegok Kayak ya, gak? kegok itu eh apa ya, banyak nanyanya nih sama senior senior, sama yang udah berpengalaman lah di sana, banyak nanya. Jadi kalau misalkan nggak nanya tuh kayak nanti sesat di jalan, Iya. dari sendiri juga bingung, Betul. makanya harus nanya. Kalau nggak nanya ya susah nanti ke Susah depannya. iya betul betul betul. Apalagi kalau apa namanya, di sana itu kan kayak lumayan agak tricky ya, apalagi sama apa, berlomba-lomba sama yang lain juga, nggak Iya. cuman dari diri sendiri gitu Betul kan, betul betul. karena kan banyak di sana. Kalau di sana tuh rata-rata orang-orang programmer di sana kebanyakan 200 lebih, banyak Wow. banget. Itu harus berkompetisi satu sama lain, kalau enggak ya kita kalah. Tapi pasti ada rasa insecure gitu nggak sih waktu pertama kali Pasti masuk? ada, pasti ada banget. Itu awal-awal masuk insecure beneran, Insecure. karena kayak wih apa nih gitu, gitu kayak Dino kayak Kaget what ya? the hell bro, ini apaan, kok kayak kaget nih Iya. kan, kayak tapi ya kan dari sebelum masuk BNI juga ada magang juga Ada kan, magang. jadi kayak udah tahu nih kerja begini segala macam gitu, karena juga sebelumnya di bank juga, di apa, di Bank Indonesia. Indonesia. Jadi udah tau lah seluk beluk bank gimana, terus cara mereka kerja gimana gitu loh. Jadi Wow. emang apa ya, ini sih, ya udahlah itulah Oke, pokoknya lah. keren. Kemudian boleh di-spill nggak nih Kak, apa saja sih tantangan terbesar yang Kakak hadapi selama bekerja? Bisa jadi masukan terutama nih untuk teman-teman buat penonton mahasiswa SI yang sedang ini kuliah gitu, atau mungkin fresh graduate yang belum dapat pekerjaan. Hmm, Mungkin fresh graduate yang belum dapat pekerjaan ya. Mungkin bagi ya teman-teman saya juga ada masih yang belum ada sampai sekarang tuh belum dapat kerjaan, kayak dari diri saya juga prihatin kenapa mereka tuh nggak dapat gitu kan. Yang mungkin tantangannya adalah dari mereka diri sendiri dulu. Dari sendiri. Dari diri sendiri. Mereka ini pengen ngembangin diri sendiri apa enggak gitu loh. Jadi selama belum dapat pekerjaan pasti adalah kayak dari diri sendiri tuh pengen mengembangin diri, daripada harus kayak ngangong-ngangong kayak sekarang cuma scroll TikTok aja, Betul betul scroll betul. ini ya kayak apa gitu kan. Kalau emang pengen dapat pekerjaan yang sesuai dengan bidangnya, terus pengen dapat pekerjaan yang pengen dimauin gitu, Iya. ya harus berusaha, Berusaha. terutama doa, Doa. itu paling penting. Karena kalau nggak doa, apa nggak minta jalur langit, Iya betul itu bakal betul. susah dapatnya. Karena ya di zaman saya dulu waktu 4 bulan itu awal-awal emang semangat banget nih, Iya satu dua betul. bulan tuh, di 3 bulan lumayan agak menurun tuh performanya, Iya karena betul. kayak kapannya dapat kerjaan, kayak kepikiran Iya tuh kan, kepikiran. soalnya kan kayak aduh ngapain di rumah ya, kayak bingung nih. Nah, kita dari sini sendiri, dari diri sendiri ya udah coba ngembangin potensi lah, skill segala macam, dari ikut kelas, dari cek-cek YouTube segala macam kayak gitu-gitu. Terus juga kalau misalkan
apa namanya, kalau udah dapat kerjaan itu pasti kan ada interview tuh. Nah, kalau bisa sebelum interview itu adalah kayak pengalaman bikin Iya. project dummy, atau mungkin project dari temen nih, teman kampus ada yang pengen bikin website segala macam. Kalau misalnya kita bisa bantu bantu, kan nanti kan dibayar tuh pastinya Iya, kan. pastinya. Udah ngomongin duit tuh segitu. Jadi udah ada apa ya, kalau bilang nanti itu bisa jadi portofolio juga. Jadi buat bahan pembicaraan nanti di saat interview begitu. Jadi poin pentingnya itu harus ada kemauan dari diri sendiri Betul dulu ya betul. Kak. Kalau enggak ya udah Ya udah. begitu terus sampai sekarang. Kayak Iya. ada temanku ada yang masih belum dapat kerjaan, kasihan. Itu sih. Jadi poin pentingnya harus ada kemauan diri dari diri sendiri dulu nih Sobat SI. Jadi banyak nih Kak yang bilang lulusan sistem informasi itu bisa kemana aja. Menurut Kakak pernyataan ini real or fake? Real. Real ya? Real. Karena tadi yang tadi dibilang sangat dibutuhkan di tahun sekarang. Apalagi tahun ke depan makin teknologi makin kenceng. Makin dekat. Ya dari ngoding segala macam itu, pokoknya apa-apa komputer lah, apa-apa ngoding lah, apa-apa AI lah. Sekarang udah AI udah kenceng tuh, udah ada Iya. ChatGPT makin tinggi. Udah sekarang dilihat, udah sekarang kayak video-video makin dimanipulatif dengan buatan AI. Kayak kita nggak bisa ngebedain mana AI mana buatan orang gitu loh. Ini kayak sekarang nih, mungkin nggak tahu ya orang yang awam, mungkin ini bisa kelihatan AI apa bukan ya, iya. gitu kan, kayak nggak tahu tuh. Kayak gitu tuh kayak susah tuh. Wah, itu makin sekarang makin kacau sih AI itu. Harus ya emang sih kita yang buat, cuman kan kayak bumerangnya ke kita Iya, juga, kenanya kita juga gitu loh. Jadi kita harus mampu bersaing gitu ya. Iya, bersaing lagi gitu. Aduh, kacau sih itu. Kacau banget. Jadi menurut Kakak nih, skill apa sih yang menurut Kakak wajib dimiliki lulusan sistem informasi kayak agar siap bersaing ya di dunia kerja, di dunia global? Mungkin dari semua mata kuliah, apa yang terasa manfaatnya di pekerjaan sekarang? Yang terasa di sekarang Iya. itu cara berpikir kita sih. Cara berpikir. Berpikir kita tuh emang harus apa ya, cepat, analitis ya, apalagi negara-negara kayak Cina itu kan mereka kayak wah kenceng banget nih pikiran mereka kan, Iya. apalagi dari MTK, wah apalagi kalau dari ngoding itu sangat sangat apa ya, harus disaingin sama kita juga yang kita orang Indo ini kan ya, yang apa-apa cuman kayak nge-scroll. Kayak kita harus berubah deh ke sistem teknologi yang makin pesat begini ke depan gitu loh. Dan juga skill yang dibutuhin juga apa, pemikiran yang kalau dibilang eh problem solving yang baik buat ke depan. Karena kalau problem solvingnya buruk, nanti ke depannya bakal buruk juga. Apalagi sebagai programmer, kita kan apa ya, kalau dibilang kalau nggak bisa berpikir secara baik atau analitis, kita bakal kalah sama yang lain Nah, gitu. betul nih. Nah, menarik nih, guys. Jadi saat kuliah itu kan mahasiswa itu kan gempur banget ya ngejar IPK. Pokoknya IPK harus tinggi nih. Tapi menurut Kakak, seberapa penting IPK dibandingkan skill di dunia kerja? Atau harus sebanding? IPK penting kok. IPK. Cuman untuk di awal aja. Ya. Karena kan buat sisi depannya doang, kayak CV ini berapa nih Nah, di kuliah ini, berapa IPK lo. Kalau IPK lo kurang ya gak bakal terima. Cuman ya buat apa ya, buat gambaran si perusahaan aja. Tapi buat kedepannya yaitu kemampuan dari diri sendiri. Karena kalau misalkan cuma modal IPK doang, ya apa untungnya kita kuliah. Iya, betul. Kalau cuma modal IPK doang, ya dari diri sendiri juga harus ngembangin, harus perlahan belajar juga. Karena nggak mungkin kita nge-stuck di IPK doang kan, Betul, betul. pasti harus berkembang lagi. Iya. Semakin tua, semakin kita apa? Zaman maju. Ya semakin maju kita semakin tua Iya, gitu kan. betul. Iya, jadi kalau cuma kita nge-stuck di IPK doang lah, ngapain? Bayar IPK juga bisa gitu ya, ya kan? Jadi skill itu yang paling penting. Jadi skill tetap harus diasah nih, guys. Betul. Kalau nggak tumpul ntar kayak kakek nenek jangan, nggak mau ya kayak gitu ya. Jadi apa sih yang sebaiknya dipersiapkan mahasiswa SI itu agar kayak lebih siap masuk dunia kerja? Yang disiapin ya. Ya, apakah ada saran buat ikut magang atau proyek gitu? Oh, ya ada. Ya yang tadi seperti dibilang, kalau yang disiapin itu ya dari diri sendiri, dari skill, terus kalau bisa bikin project-project itu yang bakal nanti ditanyakan nanti di saat di perusahaan. Terus juga dari cari-cari magang lah segala macam, itu juga sebagai sumber pengalaman gitu loh. Jadi nanti bakal dilihat banget sama perusahaan, karena dari teman-teman kantor saya itu kebanyakan mereka itu masuk ke yang sekarang ini di BNI ini, mereka kebanyakan tuh dari bootcamp
bootcamp lah gitu segala macem. Ada yang pro hire juga sama kayak saya pro hire. Nah itu apa ya, kalau bilang mereka tuh punya pengalaman karena kan bootcamp itu kan kalau nggak salah dia range belajarnya kan 6 bulan ya. Nah itu memang udah dari perusahaan si bootcamp ini udah 6 bulan lulus itu langsung dicari kerjaan sama si perusahaan itu. Jadi langsung kayak ditarik lah misal karena kan emang udah dibekalin banget nih 6 bulan ini. Jadi ya kita yang kuliah selama 4 tahun jangan mau kalah sama yang 6 bulan gitu loh. Guys, ya. Karena kalau kita kalah ya udah kita kena imbasnya sama ya kalah sama yang 6 bulan. Ya kalau kita kalah sama yang 6 bulan ya udah kita yang 6 bulan aja nggak usah 4 tahun kuliah. Apa? Mending gak usah kuliah aja ya. Iya, udah nggak usah kuliah 6 bulan aja nggak apa-apa. Yang penting bootcamp langsung dicariin karena yang di perusahaan ini kebanyakan mereka kuliahnya itu setelah dari bootcamp. Iya. Mereka lulusan SMA dulu baru bootcamp. Terus dapat kerjaan baru bisa kuliah dengan hasil sendiri. Itu keren sih. Jadi kita jangan kalah ya pokoknya. Iya betul. Jadi masukan buat teman-teman nih. Jadi magang itu penting banget ya kak sebelum masuk dunia kerja ya biar lebih siap lagi. Nah buat mahasiswa SI yang merasa skillnya masih kurang, terus nggak pede dan insecure, ada saran nggak dari kakak buat teman-teman sekalian? Sebenarnya sih jangan insecure karena kalau insecure nanti kalian kalah sama diri sendiri. Kalian tuh harus gempur diri sendiri kalau enggak ya bakal kalah sama yang lain dan itu apa ya harus disiapin sih dari awal kayak dasarnya apa terus tengahnya apa atasnya apa gitu loh kayak harus tertata rapi gitu loh karena harus apa ya ya balik lagi harus dari diri sendiri kalau nggak dari diri sendiri susah kayak misalnya ada ajakan dari orang lain nih misalnya ayo ikutan ya gitu segala macam tapi kalau diri sendiri nggak mau susah jadi harus narik diri sendiri nih harus bisa harus niat kalau nggak susah gitu loh jadi gitu mungkin loh. Pesan buat maba ini harus diperhitungkan ya dari sekarang benar harus diperhitungkan banget dari awal masuk kuliah malah harus banget harus apa harus udah tahu nih mau kemana ngarahnya setelah nanti kuliah harus dari awal udah dipikirin kalau misalkan emang nanti misalnya jurusannya sistem informasi atau jurusannya ilmu komunikasi misalnya nah itu harus dari awal udah tahu mau kemana nanti ke depan iya harus mikir jauh lah jangan mikir pendek beneran jadi kakak sebagai alumni sistem informasi nih ada nggak sih pesan terakhir dari kakak untuk mahasiswa terutama mahasiswa akhir dan fresh graduate sistem informasi? Kalau apa ya pesan terakhir yang pertama sih perbanyak ibadah itu paling penting karena jalur langit itu sangat-sangat di luar di luar mustahilnya kita karena kalau nggak dari doa itu gak bakal dapat apa-apa juga di dunia. Terus juga yang kedua usaha. Itu udah pasti usaha karena kalau cuma doa tanpa usaha dapat apa kita? Gak dapat apa-apa gitu kan. Terus juga sama yang terakhir mau berkembang dan mau belajar. Jangan mau nge-stuck aja di situ. Harus benar-benar ningkatin diri sih. Ningkatin apa ya? Branding diri sendiri buat ke dunia gitu loh. Ya, jadi itulah pokoknya dari doa, usaha, perkembangan diri sendiri itu 3 itu yang paling penting sih. Itu 3 poin. Jadi guys, itu poin pentingnya. Jadi jangan cuma hanya mengasah skill doang, tapi berdoa itu juga penting banget ya, Kak. Penting banget karena kenapa saya bilang doa itu penting itu karena relate banget pasti ya. Iya, relate banget sama hidupku ya selama 4 bulan itu. Dari 4 bulan itu jujur hopeless banget dalam hidup kayak aduh setelah sidang ngapain ya ngapain ya ini ya kayak selalu minta doa soalnya sebelum masuk ke perusahaan sekarang pasti ada latihan proses kayak ngelamar di mana awalnya tuh masuk di ngelamar di BUMN waktu itu kan lagi buka tuh lagi gembur-gemburnya tuh terus juga udah berusaha bikin SKCK lah bikin CV lah terus juga bikin ngambil SKL itu waktu itu sempat ditahan sama kampus jadi kayak gimana nih SKL dapat kapan keluar soalnya rentang dari SKL ke ini tuh cuma 3 hari kalau nggak salah itu mepet banget deadline penutupannya aduh bisa nggak ya besok akhirnya bisa tapi nggak lolos
Itu sedih sih, itu ngedown tuh. Emang jalannya bukan di situ ya. Ya, terus lanjut lagi di waktu itu ada buka PCPMBI. Itu kebuka tuh tahun 2025 bulan September. Itu setelah BUMN itu ngebuka lagi dia untuk fresh graduate. Langsung Itu banget nih. nah itu nggak lolos juga, malah nggak lolos administrasi kali ya. Itu nggak tahu kenapa ya, apakah udah ngikutin semua strukturnya dari foto, dari CV segala macam, udah semua udah ada kan. Kurang doa nih pasti. Nah, kayaknya itu juga salah satunya. Cuma kan jadi ini kayak udah doa dah, kayak udah kenceng nih doanya, teman masih belum bisa ya gitu kan. Terus yang terakhir di OJK kemarin udah juga nyoba di OJK, cuman nggak tahu ya. Ini nggak tahu sifatnya alam atau gimana. Cuman pas lagi ini lolos, administrasi lolos. Cuman pas lagi tes, karena tesnya itu kan dia berbasis online ya di rumah. Nah itu tesnya tuh nggak bisa keluar halaman. Nah kondisinya di situ belum bener-bener mulai tuh pengen apa ya, kalau bilang ngeluarin apa ya, kalau bilang kayak buka-buka browser lah yang lain segala macam kan. Nah itu langsung ke reset itu tesnya, jadi nggak bisa ikut tes. Gitu ya, itu kayak alang, kok nggak boleh, kenapa? Kayaknya alang gak setuju nih. Iya kayaknya setuju nih, kenapa nih ya, aduh. Kayak ya udahlah, coba lagi tahun depan, tahun ini maksudnya ya tahun ini nanti insya Allah dicoba lagi gitu. Jadi nggak, sama satu lagi pesannya, kalau misalkan emang udah dapat kerjaan gitu, kalau bisa cari pekerjaan yang lebih lagi. Karena ini kan buat kita umur masih muda ya, jadi masih bisa lah buat masuk harus mencoba-coba. Iya harus terus coba, karena kalau nggak gitu ya dari diri sendiri juga bakal tetap ngestak di situ juga ya, seperti yang tadi dibilang, terus berkembang, jangan mau ngestak. Itulah pokoknya. Jadi nanti tahun ini bakal coba lagi 3 bagian itu pokoknya. Wah, luar biasa. Terima kasih nih Kak atas waktu dan share-nya yang sangat-sangat bermanfaat. Jadi semoga hari ini bisa menjadi gambaran sekaligus motivasi bagi teman-teman mahasiswa sistem informasi ya. Jadi teman-teman, kita sudah sampai di akhir episode podcast Sermasi kali ini. Semoga obrolan ini membantu kalian memahami realita dunia kerja sekaligus luasnya prospek lulusan kerja sistem informasi. Jangan lupa like dan share episode ini ke teman-teman kalian agar semakin banyak yang mendapatkan manfaatnya. Saya Beatrix pamit undur diri, sampai jumpa pada episode berikutnya. Tetap semangat dan terus berkembang. Let's go!